Kisah Itzcoatl, sang panglima yang membentuk sejarah Aztec. Pada awal abad ke-15, Tenochtitlan, kota besar yang terletak di tengah danau di Meksiko, dipimpin oleh seorang pemimpin muda yang memiliki visi besar untuk bangsanya, Itzcoatl, yang namanya berarti ular hitam. Itzcoatl, meskipun muda, telah menunjukkan kecerdasan dan keberanian sejak usia muda, dan pada saat ia naik tahta sebagai Tlatoani, pemimpin besar pada tahun 1427, Tenochtitlan sedang berada di persimpangan penting dalam sejarahnya. Pada masa itu, Aztec atau Meksika adalah suku yang relatif baru muncul di Meksiko Tengah. Mereka belum memiliki kekuatan besar, dan wilayah mereka terbatas pada satu kota, Tenochtitlan. Namun, meskipun berada di posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan negara kota lainnya seperti Azcapotzalco, Itzcoatl memiliki tekad untuk memperbesar dan menguasai wilayah yang jauh lebih luas. Awal kepemimpinan, membangun aliansi. Itzcoatl bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang pemimpin yang sangat strategis. Salah satu tindakan pertama yang diambilnya setelah naik tahta adalah membentuk Triple Alliance dengan dua kota tetangga yang juga berjuang untuk mendapatkan kekuasaan di kawasan Meksiko Tengah, Texcoco dan Tlacopan. Aliansi ini terbentuk pada tahun 1428, dan itu akan menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah Aztec. Itzcoatl tahu bahwa dengan pasukan yang lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan dengan musuh-musuh mereka, mereka tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bergabung dengan dua kota lain yang juga memiliki kepentingan yang sama, untuk menghancurkan dominasi Azcapotzalco, sebuah kota besar yang menguasai wilayah tersebut. Dengan aliansi ini, mereka menyatukan pasukan mereka, dan pasukan gabungan ini dipimpin oleh Itzcoatl sendiri. Perang Azcapotzalco, titik balik yang menentukan. Perang yang paling menentukan selama masa kepemimpinan Itzcoatl adalah Perang Azcapotzalco, yang berlangsung pada tahun 1428. Azcapotzalco adalah kekuatan besar yang menguasai kawasan Meksiko Tengah dan mengendalikan banyak kota lain, termasuk Tenochtitlan. Namun, Itzcoatl dan sekutunya memutuskan untuk menantang mereka. Perang ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga tentang strategi dan diplomasi. Itzcoatl cerdik memilih sekutu yang tepat dan dengan cermat merencanakan taktik pertempuran. Salah satu langkah besar yang diambil adalah mengepung kota Azcapotzalco, memotong jalur pasokan mereka, dan mengisolasi mereka dari bantuan luar. Setelah beberapa bulan pengepungan yang intens, pasukan Aztec berhasil meruntuhkan pertahanan kota tersebut. Azcapotzalco akhirnya jatuh, dan penguasa mereka, Tezozomoc, ditangkap. Kemenangan ini menandai berakhirnya dominasi Azcapotzalco dan mengubah peta politik kawasan Meksiko Tengah. Sebagai hasil dari kemenangan ini, Triple Alliance menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut, dan Tenochtitlan, dengan Itzcoatl sebagai pemimpinnya, menjadi kota paling berpengaruh. Pembentukan identitas Aztec, sejarah dan budaya. Setelah memenangkan perang besar ini, Itzcoatl tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada pembentukan identitas Aztec yang kuat. Ia tahu bahwa untuk memperkuat kerajaan mereka, mereka perlu membangun warisan yang mendalam tentang siapa mereka sebagai bangsa. Salah satu langkah penting yang dilakukan Itzcoatl adalah penyusunan sejarah bangsa Aztec yang lebih terstruktur. Ia memerintahkan pembentukan Codex History of the Mexica, sebuah catatan sejarah yang merinci asal-usul dan perjalanan bangsa Aztec. Dalam catatan ini, Aztec digambarkan sebagai bangsa yang dipilih oleh para dewa untuk menguasai dunia, sebuah ideologi yang tidak hanya memperkuat semangat juang mereka, tetapi juga memberikan alasan yang sah secara teologis untuk ekspansi mereka. Itzcoatl memastikan bahwa ideologi perang yang mereka anut tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada tujuan religius. Dalam keyakinan mereka, perang adalah cara untuk memperoleh tawanan yang dibutuhkan untuk upacara pengorbanan manusia, yang sangat penting dalam kepercayaan Aztec.
Ini menciptakan dasar teologis yang memperkuat kekuasaan Tenochtitlan. Kemampuan militer Itzcoatl, taktik yang cerdas. Sebagai seorang panglima perang, Itzcoatl dikenal sangat cerdas dalam taktik. Ia memahami pentingnya memilih pertempuran yang tepat dan menggunakan pasukan dengan efisien. Salah satu taktik militer yang sering ia terapkan adalah perang pengepungan, di mana ia melibatkan pasukan sekutu untuk mengepung kota-kota musuh dan memotong pasokan mereka, membuat kota-kota tersebut tidak bisa bertahan lama. Selain itu, Itzcoatl juga memanfaatkan strategi perang ritual, di mana tujuan utamanya bukan hanya untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk menangkap tawanan. Para tawanan ini kemudian digunakan dalam upacara pengorbanan manusia yang dianggap sangat penting oleh Aztec, sebagai cara untuk menghormati para dewa dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Warisan Itzcoatl, kekuasaan yang meningkat. Setelah kematian Itzcoatl pada sekitar tahun 1440, Aztec berada dalam posisi yang sangat kuat. Kekaisaran Aztec telah berkembang pesat, dan Triple Alliance yang dibentuknya tetap menjadi landasan utama dalam mempertahankan dominasi wilayah mereka. Itzcoatl digantikan oleh Montezuma I, yang melanjutkan kebijakan-kebijakan penting yang telah dimulai oleh pendahulunya. Keberhasilan Itzcoatl dalam membangun kekuasaan Aztec yang besar dan tak tergoyahkan menjadikannya salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Meksiko. Aliansi yang ia bentuk dan taktik militer yang ia gunakan membentuk landasan bagi kejayaan besar yang akan datang bagi bangsa Aztec di Meksiko kuno.